Infus adalah teknik medis di mana cairan dimasukkan langsung ke pembuluh darah. Teknik ini sangat penting dalam dunia medis karena memungkinkan pengiriman cepat dan efisien dari berbagai jenis cairan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien. Cara ini memungkinkan obat atau cairan cepat terserap dan dosisnya tepat. Dengan infus, kita dapat memastikan bahwa pasien menerima jumlah yang tepat dari obat atau cairan yang dibutuhkan, yang sangat penting untuk efektivitas pengobatan. Infus sering digunakan di rumah sakit dan klinik untuk berbagai keperluan. Misalnya, untuk mengatasi dehidrasi, memberikan obat, transfusi darah, dan memberikan nutrisi. Selain itu, infus juga dapat digunakan dalam situasi darurat untuk memberikan cairan dan obat-obatan dengan cepat. Infus biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti perawat atau dokter. Mereka memiliki pelatihan khusus untuk memastikan bahwa prosedur ini dilakukan dengan aman dan efektif. Namun, memahami dasar-dasar pemasangan infus dapat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik di bidang medis atau mereka yang merawat orang tercinta di rumah. Pengetahuan ini dapat membantu dalam situasi darurat atau ketika akses ke tenaga medis profesional terbatas. Video ini bertujuan untuk memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara memasang infus, membuatnya sederhana dan mudah dipahami bagi pemula. Kami akan menjelaskan setiap langkah dengan detail untuk memastikan Anda memahami prosesnya. Ingat, panduan ini hanya untuk tujuan informasi, tidak menggantikan pelatihan medis profesional. Sangat penting untuk mencari pelatihan medis profesional dan sertifikasi sebelum mencoba memasang infus. Pelatihan ini memastikan bahwa Anda memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan prosedur ini dengan aman. Sebelum memulai prosedur pemasangan infus, penting untuk menyiapkan semua alat yang diperlukan. Menyiapkan semuanya terlebih dahulu memastikan proses yang lancar dan efisien. Berikut daftar barang-barang penting yang Anda perlukan. Sarung tangan steril, kateter infus, pilih ukuran yang sesuai, selang infus, kantong cairan infus NaCl, kapas alkohol, torniket, kasa steril, plester medis, dan wadah benda tajam. Pastikan semua alat steril dan masih dalam batas tanggal kedaluarsa. Periksa kantong cairan infus apakah ada kebocoran atau kerusakan sebelum digunakan. Memiliki ruang kerja yang bersih dan teratur sangat penting untuk menjaga kesterilan dan mencegah kontaminasi. Setelah Anda mengumpulkan semua perlengkapan yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan cairan infus. Ini termasuk menghubungkan kantong infus ke selang dan mengisi selang dengan cairan. Pertama, lepaskan penutup pelindung dari port kantong infus dan spike pada selang infus. Masukkan spike ke dalam port dengan kuat, pastikan terhubung dengan aman. Gantung kantong infus pada tiang infus. Tekan ruang tetesan yang terletak di bawah kantong untuk mengisinya setengah jalan dengan cairan. Buka klem pengatur pada selang infus untuk memungkinkan cairan mengalir melalui selang. Tutup klem setelah selang bebas dari gelembung udara. Mengisi selang dengan cairan, memastikan bahwa tidak ada udara yang masuk ke aliran darah pasien, yang dapat menyebabkan komplikasi. Setelah cairan disiapkan, saatnya untuk mempersiapkan pasien untuk pemasangan infus. Jelaskan prosedur kepada pasien, tangani kekhawatiran atau pertanyaan yang mungkin mereka miliki. Pilih vena yang tepat untuk pemasangan, biasanya di lengan atau tangan. Minta pasien untuk memegang lengan mereka dalam posisi rileks ke bawah. Kenakan sarung tangan steril Anda. Pasang torniket di atas tempat pemasangan yang dipilih. Minta pasien untuk mengepalkan tangan yang membantu membesarkan vena. Raba vena untuk menilai kesesuaiannya untuk pemasangan. Memilih vena yang tepat sangat penting untuk keberhasilan pemasangan infus. Cari vena yang terlihat, teraba, dan kembali ketika Anda melepaskan tekanan. Hindari vena yang memar, bekas luka, atau meradang. Menemukan vena yang tepat. Menemukan vena yang cocok sangat penting untuk keberhasilan pemasangan infus. Faktor-faktor seperti visibilitas vena, ukuran, dan kenyamanan pasien berperan dalam pemilihan ini. Pertama, mulailah dengan memeriksa secara visual lengan pasien untuk mencari vena yang menonjol. Jika vena tidak mudah terlihat, coba raba dengan lembut area tersebut dengan jari-jari Anda. Vena yang ideal terasa kenyal dan elastis di bawah tekanan ringan. Hindari vena yang tampak memar, merah, atau keras. Jika Anda kesulitan menemukan vena yang cocok, pertimbangkan untuk menggunakan alat pencari vena.
Ingat, kenyamanan pasien adalah kunci. Jika vena terasa sangat sensitif atau pasien menyatakan ketidaknyamanan, pilih tempat alternatif. Memasukkan jarum. Setelah Anda mengidentifikasi vena yang cocok dan menyiapkan area tersebut, saatnya untuk memasukkan jarum infus. Pastikan semua alat yang diperlukan sudah tersedia dan dalam jangkauan Anda. Langkah ini membutuhkan ketepatan dan tangan yang stabil untuk memastikan penempatan yang tepat. Pastikan Anda bekerja di lingkungan yang tenang dan bebas gangguan. Dengan tangan Anda yang tidak dominan, stabilkan vena dengan menarik kulit dengan lembut di bawah tempat pemasangan. Ini membantu mencegah vena bergerak saat jarum dimasukkan. Pegang kateter infus di tangan dominan Anda, miringkan ke atas dengan sudut 15 hingga 30 derajat ke kulit. Sudut ini penting untuk menghindari tusukan yang terlalu dalam atau dangkal. Masukkan jarum dengan cepat ke dalam vena. Gerakan yang cepat namun terkendali akan mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan pasien. Anda harus merasakan sedikit tekanan saat jarum masuk ke vena. Ini adalah tanda bahwa jarum telah menembus dinding vena dengan benar. Cari kilatan darah di hub kateter yang menunjukkan keberhasilan tusukan vena. Kilatan darah ini adalah konfirmasi visual bahwa Anda telah mencapai vena. Sangat penting untuk menjaga kesterilan selama proses pemasangan. Gunakan teknik aseptik untuk mencegah infeksi. Hindari menyentuh jarum atau tempat pemasangan. Setiap kontak yang tidak steril dapat meningkatkan risiko infeksi bagi pasien. Mengamankan kateter. Setelah berhasil memasukkan jarum dan memastikan kilatan darah, langkah selanjutnya adalah mengamankan kateter di dalam vena. Ini memastikan jalur infus tetap stabil dan berfungsi. Pertama, setelah Anda melihat kilatan darah, turunkan sudut kateter hingga hampir rata dengan kulit. Kedua, sambil memegang jarum dengan stabil, dorong kateter sedikit ke depan ke dalam vena. Ketiga, lepaskan torniket dengan tangan Anda yang bebas. Keempat, sambil memegang hub kateter dengan aman, tarik jarum dengan hati-hati dari kateter. Kelima, buang jarum segera ke dalam wadah benda tajam. Hindari mendorong jarum terlalu ke dalam vena karena dapat menyebabkan ketidaknyaman atau kerusakan pada dinding vena. Menghubungkan selang. Dengan kateter terpasang dengan aman, saatnya untuk menghubungkan selang infus dan memulai aliran cairan. Langkah ini membutuhkan perhatian yang cermat untuk mencegah gelembung udara masuk ke dalam jalur. Pertama, lepaskan tutup pelindung dari selang infus. Kedua, sejajarkan konektor selang dengan hub kateter. Ketiga, putar konektor dengan lembut ke hub hingga terpasang dengan aman. Keempat, buka klem pengatur pada selang infus untuk memulai aliran cairan. Kelima, amati ruang tetesan untuk kecepatan tetesan yang konsisten. Pastikan sambungan antara selang dan kateter aman untuk mencegah pelepasan yang tidak disengaja. Menjaga jalur infus. Menjaga jalur infus sangat penting untuk memastikan pengiriman cairan yang berkelanjutan dan mencegah komplikasi. Jalur infus yang terawat dengan baik dapat mengurangi risiko infeksi dan masalah lainnya yang dapat membahayakan pasien. Pemantauan rutin dan perawatan yang tepat dapat membantu mencegah infeksi dan masalah lainnya. Pastikan untuk selalu memeriksa kondisi jalur infus secara berkala. Pertama, kencangkan kateter infus ke kulit pasien menggunakan kasa steril dan plester medis. Ini akan membantu menjaga kateter tetap pada tempatnya dan mencegah pergerakan yang tidak diinginkan. Ini membantu mencegah pelepasan yang tidak disengaja. Pastikan plester medis terpasang dengan baik dan tidak mudah lepas. Kedua, periksa secara teratur tempat infus untuk tanda-tanda kemerahan, bengkak, nyeri, atau kebocoran. Tanda-tanda ini bisa menjadi indikasi awal adanya infeksi atau masalah lain. Ketiga, bilas jalur infus dengan larutan garam setiap 8 hingga 12 jam atau sesuai kebutuhan untuk menjaga kepatenan. Ini penting untuk memastikan jalur infus tetap bersih dan bebas dari sumbatan. Keempat, ganti pembalut infus setiap 24 hingga 48 jam atau jika menjadi kotor atau basah. Pembalut yang bersih dan kering sangat penting untuk mencegah infeksi. Perawatan jalur infus yang tepat sangat penting untuk keselamatan dan kenyamanan pasien. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa pasien menerima perawatan terbaik. Tindakan pencegahan keselamatan dan potensi masalah.
Meskipun pemasangan infus adalah prosedur medis yang umum, penting untuk mewaspadai potensi komplikasi dan mengikuti tindakan pencegahan keselamatan untuk meminimalkan risiko. Pertama, selalu kenakan sarung tangan dan jaga kesterilan selama prosedur untuk mencegah infeksi. Kedua, jangan pernah menggunakan kembali jarum atau kateter. Ketiga, waspadai potensi komplikasi seperti infiltrasi, cairan bocor ke jaringan sekitarnya, flebitis, radang vena, dan emboli udara masuk ke aliran darah. Keempat, pantau pasien dengan cermat untuk tanda-tanda reaksi yang merugikan terhadap larutan infus atau obat. Jika Anda melihat komplikasi atau memiliki kekhawatiran, hentikan prosedur segera dan cari bantuan dari profesional kesehatan yang berkualifikasi. Ingat, keselamatan pasien adalah yang terpenting.